Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat beserta salam semoga diaturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke tanggal 3 Rajab ya. Setelah Rajab ya Sya'ban atau Rawah dalam bahasa Jawa, setelah itu masuk ke bulan Ramadan. Tidak terasa ya kita sudah masuk ke bulan Rajab. Berarti bulan Ramadan kalau tidak salah sekitar tanggal 10 bulan Maret. Ya, kurang lebih 2 bulan lagi kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Oleh karena itu bagi jamaah sekalian yang barangkali masih ada hutang puasa ya, khususnya ibu-ibu, kalau bapak-bapak nggak ada ya hutang puasa ya, kecuali yang memang mungkin sakit atau ada halangan uzur lainnya ya. Barangkali sebaiknya segera untuk dibayar hutang puasanya. Bapak dan ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya melanjutkan hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Kebetulan masuk ke urutan 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfad widda abika la taqta'hu fayadfi'ullahu nuraka. Kata Nabi, jagalah hubungan dengan orang yang dicintai oleh ayahmu. Ya, jagalah hubungan dengan orang yang disukai atau dicintai oleh ayahmu. Dan kata Nabi, fayudfi'ullahu nuraka. Janganlah memutuskan ya silaturahim tersebut atau hubungan baik tersebut sehingga Allah memadamkan cahayamu. Jadi dalam hadis ini dianjurkan oleh Nabi salah satu keutamaan ya bahwa kita berbakti kepada orang tua adalah kita diminta untuk menjaga hubungan baik dengan teman orang tua kita. Ya. Ini juga disampaikan ya, ditulis juga oleh ada dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Redaksinya hampir sama. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala abarrul bir ayyusilar rajul wadda abihi." Kata Nabi, sesungguhnya salah satu kebaktian atau berbakti yang paling utama, kebaikan yang sangat utama, ya. Abirrul bir, jadi salah satu ya perbuatan berbuat baik kepada orang tua yang paling utama kata Nabi adalah melanjutkan hubungan silaturahim dengan teman, sahabat, keluarga ayahnya. Jadi ulama sepakat bahwa walaupun di sini disebutkan adalah melanjutkan hubungan dengan sahabat ayahnya ya, ayyasillar rajul wadda abi, tetapi ulama sepakat bahwa walaupun di sini adalah sahabat ayahnya, ulama sepakat bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah bukan hanya ayah tapi sahabat ibunya juga. Ya. Jadi barangkali ayah kita atau ibu kita mungkin dulu lahir di daerah luar kota, sebutlah kampung. Mungkin di kampung dulu ada teman, ya, teman sahabat ayah kita, ibu kita waktu di SD, waktu di SMP,
ya waktu di SMA, kuliah dan seterusnya. Apalagi misalkan sudah wafat. Jaga hubungan baik itu, karena kata Nabi adalah abarul bir, salah satu kebaikan ya, kebajikan yang sangat-sangat utama, kebaikan kepada orang tua, berbakti orang tua. Salah satunya adalah tadi menyambung, ya menjaga, ya hubungan teman-teman orang tua kita. Apalagi orang tua kita misalkan sudah meninggal. Itu adalah salah satu berbuat baik, berbakti kepada orang tua yang utama. Barangkali ibu kita yang bekerja dalam sebuah instansi, bisa jadi ayah kita bekerja di sebuah instansi. Walaupun orang tua kita sudah tidak ada, apalagi masih ada, jaga hubungan dengan teman-teman ayah, teman-teman ibu. Itu adalah salah satu ya kebaikan berbakti kepada orang tua yang utama. Karena seringkali begitu ayahnya sudah nggak ada, ibu kita nggak ada, bapak kita nggak ada, kita nggak sempat, kita nggak peduli. Oh itu adalah teman ayah saya dulu, teman baik ayah saya dulu, teman baik ibu saya. Bisa jadi teman-teman kerja ayah kita perlu tahu. Karena apa? Itu salah satu berbuat baik kepada orang tua. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Suatu ketika melakukan perjalanan jauh ya, dengan sahabat. Kebetulan Ibnu Umar membawa 2 kendaraan, unta dan keledai. Jadi orang kaya dulu di Arab itu kalau pergi jauh itu bawa 2 kendaraan. Kalau udah capek, bosan naik unta, keledai dibawa naik keledai. Ya, jadi bawa 2 kendaraan. Kalau naik onta udah capek ya, karena bawa keledai naik keledai. Naik keledai bosen karena belum nyampe-nyampe, naik onta. Ya, zaman dulu ya orang kaya bawa 2 kendaraan. Tapi kalau bawa mobil nggak bisa ya, bawa 2 mobil. Ya pulang ke Jogja, ke Surabaya, udah bosen naik yang satu, naik yang kedua nggak bisa. Kecuali kita bawa 2 supir ya, 2 supir nggak apa-apa ya. Bosen ganti mobil satu lagi. Ketika dalam perjalanan Ibnu Umar ya anaknya Ibnu Umar bertemu dengan seorang Baduy ya. Seorang Baduy, dan ketika bertemu dengan seorang Baduy, dan Ibnu Umar tahu seorang Baduy ini dulu teman ayahnya, sahabat Umar bin Khattab. Ya, dan tahu bahwa sahabatnya Umar bin Khattab ya, orang Baduy ini itu jalan kaki, sedangkan Ibnu Umar pakai 2 kendaraan. Dia enak naik di atas onta, kalau bosan naik di atas keledai. Bertemu dengan sahabat ayatnya seorang Baduy. Begitu bertemu dengan seorang Baduy dan tahu itu adalah sahabat Umar bin Khattab, temannya Umar bin Khattab, lalu memanggilnya sahabat dari Baduy tadi, diperintahkan kepada sahabat Ibnu Umar supaya keledainya diberikan kepada orang Baduy tadi. Orang Baduy dapat keledai gratis dan sorbannya Ibnu Umar dalam riwayat. Sahabat Ibnu Umar kaget, wahai sahabat Ibnu Umar, kenapa orang Baduy ini tiba-tiba dapat rezeki nomplok? Kenal nggak kenal, hanya kenal kok tiba-tiba dikasih keledai, dikasih sorban sahabat lagi. Sorban yang mungkin nilainya sangat berharga. Kata Ibnu Umar, beliau ingat dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu bahwa salah satu kebaikan berbakti kepada orang tua adalah menjaga ya silaturahim, hubungan dengan teman ayahnya. Ibnu Umar ingat hadis ini dan disampaikan kepada sahabat-sahabatku, orang Baduy ini adalah sahabat ayahku Umar bin Khattab. Hadirin dirahmati Allah ya. Kalau menjaga hubungan baik itu bukan kebaktian yang sangat baik terhadap orang tua, mungkin Nabi SAW tidak menggunakan
abarral bir. Mungkin tidak mengatakan bahwa ini kebaktian yang sempurna, kebaktian yang sangat tinggi. Tetapi kata Nabi mengatakan bahwa berbakti yang paling baik, sebaik-baiknya berbakti kepada orang tua adalah menyambung tali silaturahim dengan keluarga teman bapaknya. Ya, ulama sepakat tadi disampaikan bahwa ini termasuk juga keluarga ibunya. Dan ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan bahwa jangankan menyambung silaturahim tentu termasuk juga dengan orang yang masih hidup. Kalau kita sebagai suami dengan sahabat-sahabat istri, ya, dengan saudara-saudara, dengan teman sahabat apa itu pun kata Nabi supaya dijaga, apalagi saudara kita, ya, paman, kakek, tante dan sebagainya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking menjaga silaturahim, ya salah satunya adalah menjaga silaturahim dengan teman-teman istrinya Siti Khadijah. Nabi kalau membeli kambing, memasak, diberikan kepada sahabat-sahabat istrinya. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu berbuat baik yang paling baik, yang paling utama, kata Nabi abarral bir, sebaik-baiknya berbuat baik kepada orang tua, salah satunya adalah menjaga, menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Oleh karena itu, kalau orang tua kita masih hidup, alhamdulillah, minimal kita tahu, oh ini sahabat ayah. Nanti kalau ayah saya sudah tidak ada, ibu saya tidak ada, saya jaga hubungan silaturahim. Jaga pertemanan itu artinya bahwa ketika kita menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat orang tua, artinya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Kalau sudah tidak ada, paling tidak kita ada kepedulian untuk tahu siapa sahabat-sahabat orang tua kita. Jaga silaturahim itu sebagai bentuk bahwa kata Nabi abarrul bir, sebaik-baik berbakti kepada orang tua untuk menjaga hubungan silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Hadirin dirahmati Allah, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan salah satu hadis yang sangat utama ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan berbuat baik, dengan menjaga silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa berbuat baik kepada orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup ataupun orang tua kita sudah tidak ada. Dan tentu kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tidak ada oleh Allah diberikan ampunan, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan hadiah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.